Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait fungsi trigonometri. Untuk memahami fungsi trigonometri secara umum, terlebih dahulu kita akan membahas grafik fungsi trigonometri yang dasar, yaitu untuk fungsinya yaitu y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, dan y sama dengan tan x, ya. Grafik fungsi ini digambar dalam tata koordinat kartesius, jadi sama seperti menggambar grafik fungsi aljabar, ya. Yang membedakan di sini adalah untuk sumbu x-nya dia adalah nilai sudut, sumbu y-nya adalah nilai fungsi itu ya, nilai y-nya. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan di sini adalah x, kemudian di sini adalah y-nya. X-nya adalah sudutnya 0, 90 sampai 360 gitu ya. Kemudian yang ke atas koordinatnya yaitu y-nya adalah nilai fungsinya dari 0 sampai 1, karena untuk sin cos dia maksimum adalah 1, minimum adalah minus 1 gitu ya. Kalian sudah pernah mencari nilai ini di pertemuan sebelumnya. Di dalam menggambar grafik fungsi trigonometri ada 3 komponen penting yang tidak akan dilupakan gitu ya, sangat penting di sini, yaitu nilai maksimum fungsi, nilai minimum fungsi, dan periode fungsi. Nilai maksimum adalah nilai ordinat, yaitu nilai y tertinggi yang dicapai fungsi tersebut. Nilai minimum fungsi adalah nilai y terendah yang dicapai fungsi tersebut. Periode fungsi adalah besarnya interval sudut yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran fungsi. Maksudnya satu kali putaran fungsi adalah ketika dia akan bentuk grafiknya akan berulang gitu ya. Misalkan untuk sin 0, 180, 0 lagi, 360, 0 lagi. Dari sini kita kan lebih dari 360, misalkan lanjut, dia bentuknya akan sama bentuknya seperti ini lagi gitu ya. Berarti dia periodenya adalah 360. Dia setelah itu dia akan berulang lagi dari 0, berubah bentuknya seperti ini, sama ya. Itu adalah maksudnya periode fungsi. Oke, biar lebih paham kita langsung membahas untuk grafik fungsi dasar, yaitu yang pertama sinus x. Fungsinya yaitu y sama dengan sin x. Untuk grafiknya seperti ini. Misalkan di sini adalah x-nya, ini y-nya. Nah, tinggal dimasukkan nilai dari sudutnya. X-nya 0 berarti dia y-nya 0. 45 setengah akar 2 berarti sekitar sini, setengah akar 2 gitu ya. 90 1, 180 0. Selanjutnya sampai 360 0 lagi. Nah, di sini ketika sudah mencapai 360, ketika dilanjut dia kan bentuknya seperti ini lagi. Nah, berarti artinya apa? Artinya ketika untuk fungsinya y sama dengan sin x, periodenya adalah 360. Nah, di sini maksimum 1, minimumnya adalah minus 1 dicapai saat mencapai sudut 270. Kemudian periodenya 360, artinya fungsi akan berulang setiap pelipatan 360. Jadi kalau udah lebih dari ini, dia akan kembali lagi wujudnya seperti grafik yang ada di sini, gitu ya. Untuk cos sama saja dengan sin, tinggal dimasukkan nilainya akan diperoleh bentuk seperti ini. Ketika x-nya 0, maka y-nya berapa? 1 gitu ya. Kemudian turun 45 di sini gitu ya, setengah akar 2, 90 dia 0. Selanjutnya 180 dia mencapai titik negatif 1 gitu ya. Selanjutnya sampai 360 dia 1. Nah, setelah ini dia akan berulang kembali seperti ini. Jadi untuk cos ini periodenya sama, yaitu 360. Maksimum 1 dicapai untuk sudut 0 dan 360. Kemudian minimum minus 1 dicapai saat dia mencapai sudut 180 gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu tangen. Ini masih yang dasar terlebih dahulu. Tangen gambarnya seperti ini. Jadi untuk x-nya 0, dia nilainya 0. X-nya 45, dia nilainya 1 ya. X90 dia nilainya tak terhingga, jadi dia naik terus ke atas mendekati 90 tapi tidak akan mencapai 90 ya, hanya mendekati terus gitu.
Dan juga ketika dia 90 juga dia akan mulai dari bawah, wah minus tak hingga gitu ya. Nah terus seperti ini. Nah ketika dia sudah mencapai dibentuk 180, nah dari 0 180 dia bentuknya kan sama. Oh 0 ke atas, 180 dia ke atas lagi, turun, bawah, terus dan sebagainya. Jadi untuk tangan ini periodenya adalah 180. Jadi setelah 180 dia akan berulang lagi gitu ya. Nah, maksimumnya berapa? Terus mendekati 90 derajat sudutnya, yaitu dia tak hingga terus ke atas tanpa henti. Kemudian dia minimumnya minus tak hingga ke bawah tanpa henti gitu ya. Itu untuk tangan. Paham ya? Di sini untuk menggambar grafik sin cos tangan. Biar lebih mudah kalian coba menggambar lagi ya, menggambar ulang. Kalian coba masukkan sudut-sudutnya disebut biar lebih enak. Kemudian dari fungsi trigonometri yang sederhana, yang dasar ini, maka kita kembangkan menjadi fungsi trigonometri yang sederhana dari dasar ke sederhana ya. Nanti akan ada perubahan dari nilai maksimum, nilai minimum, dan periodenya akan berubah tergantung bentuk dari trigonometri sederhana tersebut. Oke, di sini adalah bentuk trigonometri sederhana, yaitu ada 3. Y sama dengan K kali sin A kali X plus minus alfa. K di sini bebas ya nilainya, A juga bebas, alfanya juga bebas. Jadi kalau tadi dasarnya hanya Y sama dengan sin alfa, maka bentuk sederhananya adalah Y sama dengan K kali sin A kali X plus minus alfa gitu ya. Untuk Y dan untuk cos dan tangan juga berlaku seperti ini. Jadi untuk nilai maksimumnya akan berubah juga. Misalkan Y sama dengan K kali sin itu gitu ya. Kita tahu bahwa untuk nilai sin di sini maksimum adalah 1. Minimumnya berapa? Minus 1. Tapi di sini ada nilai K. Nah, nilai K. Jadi nanti ketika maksimum dia harus dikalikan dengan K terlebih dahulu ya. Ini nilai maksimum adalah K kali 1, jadinya K. Nilai minimumnya berapa? K kali minus 1, jadi minus K. Untuk periode tergantung dari nilai A yang ada di sini. Perhatikan bentuknya harus seperti ini. Ini A, X-nya harus 1 ya, tidak ada embel-embel lagi di depannya. Jadi A-nya di luar sini. Jadi periodenya adalah 360. Tadi kan sin periodenya 360 dibagi dengan A-nya ini. Nah, A-nya menjadi pembaginya di sini. Sama halnya untuk nilai cos, bentuknya seperti ini. Itu juga sama, kali 1 maksimum, minimum kali minus 1. Periode dikali dengan nilai A yang ada di sini ya. Untuk tangan di sini karena tadi periodenya 180 dibagi dengan A di sini. Nah, ini periode sama bentuknya. Maksimum untuk tangan maksimum dikalikan dengan tak hingga, tetap tak hingga, nggak pengaruh ya. Minimum dikalikan dengan minus tak hingga menjadi minus tak hingga. Jadi bentuknya apapun, K-nya berapapun, tangan tetap sama untuk nilai maksimum dan minimumnya tidak berubah gitu ya. Oke, ini diingat-ingat ya untuk bentuk sederhana dari fungsi trigonometri ini. Biar lebih paham kita masuk ke soal. Jadi tentukan nilai maksimum, minimum, periode dari fungsi-fungsi berikut ini ya. Yang A, Y sama dengan 5 sin 3x min 60. Oke, satu dulu kita kerjakan di sini. Perhatikan apakah bentuknya sudah sesuai dengan yang tadi mana sin. Nah, sin ini. Sesuai belum? Oh, belum. Yang belum apa? A-nya. Di sini masih berupa 3x, maka biar menjadi x kita keluarkan 3-nya menjadi berapa? 3 kali berapa? X minus berapa? 20 gitu ya. Nah, ini udah bentuknya seperti atas tadi. Berarti A-nya adalah berapa? 3. Nah, gitu ya. K-nya berapa? 5. Berarti kalau mencari nilai maksimum berarti dikalikan dengan K. 5 kali 1 berapa? 5. Minimumnya 5 kali minus 1 5.
Periodenya 360 dibagi dengan A nya berapa? Oh 3. Nah 120 gitu ya. Untuk yang B sama, kita masih 2X, maka kita ubah menjadi X dulu. 2 dikeluarkan menjadi 2 kali X, berarti nilai A nya adalah 2, nilai K nya adalah 3 gitu ya. Nilai maksimum 3 kali 1 3, nilai minimum 3 kali minus 1 minus 3. Periode dikali bagi dengan A itu 2 jadi 180 gitu ya. Untuk tangan sama ya caranya ya, tangan maksimum minimum tidak berubah, periode 180 dibagi dengan A. Kemudian soal nomor 2 ada bentuk yang baru lagi. Nah, bukan baru, pengembangan saja. Tentukanlah nilai maksimum dan juga nilai minimum dari fungsi. Nah, perhatikan di sini adalah sinusnya menjadi penyebut, sangat berpengaruh di sini ya. Oke, masuk ke sini. Nilai maksimum. Kalau kita mencapai nilai maksimum berarti nilai yang besar, ya kan? Berarti nilainya adalah kita pilih nilai penyebutnya yang paling kecil pembaginya gitu ya. Berarti kita cari untuk sinusnya yang minimum, berarti dikalikan dengan minus gitu ya. Nah, ini bukan minimum, tapi ini bukan maksimum tapi minimum ya. Nah, minimum. Nah, kalau minimum berarti pembaginya harus yang besar, berarti pembaginya untuk sinusnya harus yang maksimum gitu ya. Berarti kalikan 1, nilainya 12 sama 3 gitu ya. Itu adalah berupa mencari nilai maksimum, minimum, dan periode fungsi untuk fungsi sederhana trigonometri ya. Baik, kita lanjut selanjutnya masuk ke dalam menggambar grafik fungsi trigonometri gitu ya. Dalam menggambar grafik fungsi trigonometri sederhana digunakan metode transformasi atau perubahan. Jadi ada perubahan di sini. Apa yang berubah? Yang berubah adalah pertama, nilai maksimum dan minimum dia berubah. Oke. Yang kedua, yang berubah adalah periode fungsinya. Yang ketiga adalah pergeseran fungsi. Pengaruhnya di mana? Nilai alfanya. Kalau alfanya dia positif plus alfa, tadi bentuknya kan ada bentuknya X plus minus alfa gitu ya. Nah, tergantungnya di sini. Kalau plus alfa maka fungsinya dia akan bergeser ke kiri. Ini patokannya adalah grafik fungsi yang dasar tadi ya, sin konstan. Berarti dari sin konstan dasar tadi ketika ditambah plus alfa maka dia akan bergeser ke kiri sejauh alfa. Jika dia minus alfa maka dia akan bergeser ke kanan sejauh alfa ya. Jadi nanti ada 3 tipe di sini ya, perubahan yang A, yang B, sama yang C, 1, 2, 3 gitu ya. Oke, untuk memahami perubahan-perubahan ini maka kita langsung masuk ke latihan soal saja. Kita langsung pelan-pelan masuk ke latihan soal ya, bahas satu persatu. Soal yang pertama, gambarkan grafik fungsi trigonometri fx 2 cos x. Nah, bentuknya beda sama bentuk yang sederhana tadi ya, bentuk dasar maksud saya. Di sini adalah 2 cos x dalam interval 0x sampai 360. Di sini adalah contoh untuk perubahan nilai minimum dan maksimum fungsi. Kalau tadi bentuk dasarnya adalah apa? Fx sama dengan cos x. Nah, di sini ada embel-embel 2. Nah, gitu ya. Perhatikan untuk grafiknya seperti ini. Pertama kita gambarkan grafik dulu untuk yang fx sama dengan cos x yang dasar. Misalkan di situ adalah nilai dari fungsinya adalah g. Itu yang ini, yang titik-titik ya. Berarti ini adalah fungsi yang dasar. 0, 1, 90, 0, 980, dia minus 1 dan seterusnya ya, itu yang dasar untuk cos. Kemudian di sini ada embel-embel 2, perubahan nilai maksimum dan minimum. Kalau nilai minimum dan maksimum dilihat dari nilai y-nya gitu ya. Yang awalnya dia 1 maksimum, karena di sini ada 2 berarti dia dikali dengan 2. Nah, dikalikan dengan 2 kali gitu ya. 1 dikali 2 menjadi 2. Dia naik ke atas. Nah, gitu ya. Naik ke atas di sini. Set. Menjadi 2. Nah,
Kemudian sudutnya berapa? Berubah enggak? Tidak. Tetap 0, 90. Kalau 90 juga 0. 2 dikali cos 0 kan tetap 0 gitu ya. 2 dikali 1 2 gitu ya. Kemudian di sini terus. Oh, kalau minimum berapa dikali minus 1? Minus 1 kali 2 minus 2 gitu ya. Nah, yang F ini adalah grafik fungsi yang ini. Nah, ini F. Gitu ya. Jadi perubahan nilai minimum dan maksimum sudutnya tidak berubah ya. Sama. Nah, ini F-nya adalah Y sama dengan 2 cos X. Paham ya di sini ya menggambarnya? Jadi kalau bentuknya seperti ini, yang berubah hanya nilai maksimum dan minimum saja. Oke, kita cari lanjut ke tipe yang kedua, yaitu perubahan periode fungsi. Tadi yang kedua adalah periode fungsi gitu ya. Periode tadi apa? Interval sudut yang digunakan untuk satu kali putaran fungsi gitu ya. Bentuknya seperti ini. Fx sama dengan cos 2x. Ada contoh soal seperti inilah. Di sini pengaruhnya ke fungsi ke sudutnya ya. Kalau tadi ke fungsinya, kalau ini ke sudutnya 2x. Jadi yang berubah adalah sudutnya. Misalkan x-nya 30 menjadi 60 gitu ya. Makanya akan terjadi periode perubahan periode fungsi. Misalkan kita gambar dulu yang dasar tadi untuk fungsi cos-nya adalah titik-titik ini. Nah, yang G berarti cos. Nah, ini cos. Kemudian yang F ini adalah fungsi cos 2x. Yang berubah mana? Ingat di sini perubahan periode fungsi tinggal dimasukkan. Kalau dia memasukkan nilai 0 tetap dia nilainya 1 ya. 0, 2 kali 0 0. Kemudian 45 harusnya kalau cos X dia setengah akar 2 di sini ya. Tapi setelah dia dikalikan 2 menjadi 45 kali 2 berapa? 90. Berarti kalau 90 untuk 45 berarti dia 0 gitu ya. Jadi 45 grafiknya jadi di 0 ininya ya. Oke. Dan seterusnya di 90 berapa? 90 berarti jadi 180. Berarti dia di minus yang harusnya 0 dia menjadi di minus 1 gitu ya. Gitu. Paham ya di sini ya untuk menggambar grafik. Nanti bisa dicoba-coba sendiri di kertas ya. Diwajibkan mencoba, oke. Kemudian yang perubahan yang ketiga yaitu perubahan pergeseran fungsi. Ini bergeser tergantung dari dia apakah minus alfa atau dia plus alfa gitu ya sudutnya. Tadi kalau minus berarti dia akan bergeser ke kanan, kalau ini positif dia bergeser ke kiri. Perhatikan, kita gambar dulu yang sin x. Nah, ini kan fungsinya sin ya. Sin x adalah yang G, yang titik-titik ini ya. Adalah grafik dasarnya. Kemudian ada perubahan di sini, dia di minus 45, berarti dia akan geser ke kanan sebanyak 45. Udah grafiknya kita geser. Set, sebanyak 45. Oh, yang 0 jadi 45. Ya 90 jadi 135 gitu ya. 180 jadi 225 gitu ya. Semuanya geser 45 derajat. Nah, ini malah lebih gampang ya kalau perubahan pergeseran. Tinggal digeser sejumlah ini sudutnya ini. Gitu ya. Paham ya di sini? Oke. Kemudian ada bentuk yang tidak hanya satu perubahan tapi dua. Nah, misalkan seperti ini. Ada perubahan periode fungsi dan juga perubahan pergeseran fungsi. Yang pertama periode perubahan fungsi dulu. Oh, dia jadi 2x. Nah, kita gambarkan dulu. Oh, yang pertama kita gambar yang H di sini adalah fungsi dasar. H, mana H? Oh, ini dasar, ya. Kemudian yang G kita adalah fungsi yang perubahan periode sin 2x dulu. Nah, sin 2x mana? Yang G, gimana sih? G. Ya di titik kedua ini. Nah, tadi sudah bisa menggambar ini sama ini. Sekarang tambahkan di sini. Oh, sekarang setelah ini grafik yang G ini ada pergeseran sebanyak 30. Kenapa? Dia keluarkan dulu ya, harus keluar dulu. Nah, dikeluarkan dulu. Wujudnya harus dengan bentuk X di sini. Nah, jadi kalau tadi masih 2X, juga menjadi X dulu menjadi 2 keluar X plus 30 gitu ya. Berarti dia gesernya
dari sin 2x menjadi sin 2x plus 30, dia geser ke kiri sebesar 30 derajat. Misalkan yang G di sini adalah garis ini. Nah, ini sin. Misalkan G-nya awalnya di sin 90, dia geser ke kiri sebesar 30 menjadi 60. Berarti grafik yang ini ya, F ini. Nah, gitu ya, paham ya? Oke, biar kalian coba-coba di sini semua, ditulis lagi, dibacakan lagi, pelan-pelan menggambarnya dari awal biar kalian paham ya. Di kertas streaming boleh, di HVS boleh. Kalian coba ya. Kemudian ada satu soal lagi di sini. Kalau tadi diketahui fungsinya, sekarang kita diketahui ada grafiknya. Nah, kita membaca grafik di sini. Tentukan persamaan dari fungsi gambar berikut. Di sini dia adalah fungsi sinus, mintanya fungsi sinus ya. Kalau fungsi sinus bentuknya adalah y kali k sin a x min alpha atau x plus alpha, gitu ya. Misal bentuknya adalah minus alpha, misalkan plus alpha boleh, minus alpha boleh, kita bebas ya. Oke, kita baca di sini. K-nya berapa? Nah, periodenya berapa di sini? Kita berarti kalau periode kita lihatnya sungguh Y-nya. Nah, 3. Maksimum kan dia di 3. Minimum dia di min 1 pada min 3. Padahal kalau sin maksimum dia 1, minimum dia minus 1. Kalau di sini 3 berarti kan K-nya K-nya adalah 3. Gitu ya. Kemudian periodenya berapa? Oh, dia akan berubah. Di sini kenapa 90? Ya, 2 kali 90 karena apa? Di sini perhatikan jaraknya. Perhatikan di sini yang diketahui adalah sudut 75 sama 195. Ini adalah untuk mencari periode, berarti kita cek jaraknya di sini berapa. Oh, 165 dikurangi 75 berapa? 90. Oh, berarti dikali 2 kali 90. 2-nya dari mana? Di sini ada 2 kali. 1, 2. Jadi di sini jaraknya 90. Dari sini ke sini juga 92 kali ya, 2 kali. Jadi dikali dengan 2, gitu ya. Berarti ketemu periodenya berapa? 160. Tergantung dari membaca grafiknya ini ya. Jadi kalau diketahui periodenya 180, maka nilai A-nya adalah 260 bagi 180, yaitu 2 nilai A-nya. Gitu ya. Tadi kan untuk mencari periode 360 bagi A. Berarti kalau diketahui periodenya, mencari A 360 bagi periode ya. Dapat 2. Nah, untuk alfanya gimana alfanya? Alfanya di sini 75 kurangi 90. Nah, karena di sini ada bentuk dia pergeseran ya. Nah, dia bergeser berapa? Yang awalnya dari 0, kok dia bergeser ke kiri? Nah, ke kirinya ini berapa? Ini kan di sini. Ke kirinya ini berapa? Oh, berarti di sini kan karena di sini harusnya 90, dari sini ke sini 90, tapi dia 0 sampai 75 sudah di sini. Berarti di sini berapa? Nah, berarti 90 dikurangi 75 dikurangi 90. Berarti minus 15. Gitu ya. Minus 15, dia kan bergeser ke kiri, berarti di sini dia harus positif ya. Nah, positif alfa. Berarti dia harus menjadi positif. Nah, ini minus jadi positif 15 ya. Oke, jadi boleh ditulis 2 bentuk seperti ini. 2 kali X plus 15 atau dimasukkan 2-nya menjadi 3 sin kurung 2X plus 30. Gitu ya. Itu adalah terkait fungsi trigonometri. Silahkan kalian nanti ulang-ulang video ini, kalian coba-coba untuk fungsi yang lain, kalian coba untuk grafik yang lain. Silahkan kalian belum paham ditanyakan ke saya, gitu ya. Baik, saya rasa cukup untuk videonya, sudah sangat panjang. Untuk pertemuan selanjutnya adalah latihan soal, gitu ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.